Ya pemirsa, kita kembali lagi di Siraman Kolbu, Sejukkan Hati. Selanjutnya akan menyejukkan kolbu kita pagi hari dengan tausiahnya. Kita panggilkan Ustadz Zaki Muhammad, silahkan. Ngaji-ngaji kita mengaji, ngaji-ngaji perintah Nabi. Barang siapa tidak mengaji, nanti mati jadi mamadi. Nanti mati jadi mamadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak Ustadz. Alhamdulillah. Yai. Alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillah. Monggo. Silahkan duduk. Yap. Aduh, gimana Pak Ustadz? Sehat? Alhamdulillah sehat Bang Bobi. Kelihatan kok. Semakin sehat kalau melihat Bang Bobi dan Pak Ustadz. Amin, insya Allah. Salah. Pak Ustadz, tema kita pagi hari ini ketika manusia ada di titik bawah harus apa? Silahkan ya Pak Ustadz. Langsung aja Pak ya. Silahkan. Langsung, silahkan. Kan cepat kan gabus. Lebih cepat, lebih gabus. Oke, mohon maaf. Lebih gabus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pemirsa yang jawab salam saya doakan rumah tangganya sakinah, mawadah, warahmah. Amin. Suaminya tampan, rajin ibadah. Amin. Istrinya cantik kayak Siti Aisyah. Amin. Amin ngapa Bang? Amin. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Para pemirsa Siraman Kolbu di mana saja Anda berada. Ketika manusia di bawah titik terendah dalam kehidupannya, maka akan dikembalikan kepada manusia tersebut bagaimana cara memandang. Apakah situasi dan kondisinya dianggap ujian? Apakah ini musibah atau azab sekalipun itu kan tergantung kepada manusianya. Tetapi kalau kita ingin berpikir lebih jernih, bahwasanya kalau azab itu sudah pasti Allah turunkan, Allah timpakan kepada orang-orang yang tidak beriman, yang jelas-jelas memusuhi ajaran Allah dan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan ujian atau musibah. Kalau ujian Allah berikan itu kepada orang yang baik-baik, Bang, orang yang baik. Kalau musibah Allah timpakan kepada orang yang baik dan setengah baik. Sholat terus nyolong jalan. TMJ ya. Sholat terus maksiat jalan. Ya Bang ya. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerangkan kepada kita bahwasanya setiap musibah yang menimpa pada diri manusia itu tidak lepas daripada buah tangan mereka sendiri. Lalu pertanyaannya, bagaimana kalau kita ingin keluar dan bangkit daripada musibah yang kita lalui? Yang pertama, banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak bersujud, dan banyak-banyak bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam Al-Quran jelas Allah perintahkan kepada kita, Bang. Apa perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Ini ayat menjelaskan kepada kita, maka berlindunglah kamu kepada apa? Kepada sabar dan sholat. Orang yang sabar bukan berarti dia berdiam diri, tapi mencari solusi terbaik agar ia bisa keluar dari permasalahannya. Sholat tidak hanya sebatas perwujudan ibadah. Sholat bukan hanya lambang ketauhidan, tetapi sujud kita, sholat kita kepada Allah, inilah cara terbaik pertama untuk kita bisa keluar daripada permasalahan. Lalu yang kedua, ingat kalau kita punya kesalahan, sadar kalau kita banyak berbuat kezaliman. Mungkin kita tanpa sadar menjadi seorang pemimpin yang serakah, mari kita berubah jadi pemimpin yang amanah. Amin. Kalau selama ini kita banyak berbuat kezaliman dan kemunkaran, mari sama-sama kita berlomba-lomba menuju kepada kebaikan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang paling ketiga, yang paling penting, kembali kepada ajaran Allah dan kembali kepada sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan kita ujian, Allah berikan kita musibah,
maka disitulah cara terbaik Allah untuk menguji kualitas iman seorang hamba. Ujian yang Allah timpakan, musibah yang Allah berikan semata-mata agar manusia sadar akan kesalahannya dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qayyis mandana nafsahu lima ba'dal maut, bahwa sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang pandai beramal untuk kembalinya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini aja Bang Bobi. Ya, Haji Markup, dompetnya jatuh. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Markum lagi di titik terendah. Jatuh mulu dompetnya ya. Ya, semoga bisa menjadi renungan dan pembelajaran untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu berada dalam limpahan karunia dan berkahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya akan panggilkan seorang aktor Indonesia. Ini dia Bang Tabah Panemuan. Masuk. Assalamualaikum. Salam Bang Tabah. Silakan Bang. Ustaz. Ya, assalamualaikum. Silakan. Silakan duduk. Ya. Wah, ini nih. Alhamdulillah. Bang Tabah Panemuan, seorang pemain sinetron berdarah Batak yang dikenal sejak tahun 1990-an. Dulu sering banget nonton sinetronnya Bang Tabah nih. Bang Tabah apa kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi sibuk sama MNC juga. Alhamdulillah. Cakep udah Bang Tabah ya. Duh, saya ini kalau ngelihat Bang Tabah kayaknya dari dulu cuman bedanya dulu nggak ada jenggot, sekarang ada jenggot aja nih. Misalnya 2017 Bang ya. 2017. Nah, sempat Antum ngobrol-ngobrol. ke rumah. Ke rumah Ya. Bang Tabah waktu ada acara. Ngobrol-ngobrolnya sebentar, tapi sekarang kita masuk di segmen ngos-ngosan, ngobrol-ngobrol santai. Bisa ngobrol lebih dalam lagi, lebih panjang lagi sama Bang Tabah. Seperti apa? Kita ke depan Bang. Iya. Ayo, sini Bang. Ustaz. Ya, silakan. Sebelah sini Bang Tabah. Ya. Oke, nih pemirsa kita udah kedatangan bintang tamu. Sekarang seperti biasa kita ngobrol-ngobrol seputar keluhan dulu. Tapi Ya. sebelum ke keluhan saya mau tanya, Bang Tabah usianya sekarang berapa? Ya kalau nanya umur terpaksa ini. Awet tua lah. Mau 50. Mau 50? Oh, nggak Tapi masih ganteng. Alhamdulillah Masih ganteng. dong. Maaf Ustadz. Iya. Dari lahir soalnya. Iya, alhamdulillah. Saya suka begini. Bang Bobi, Ya, apa? air laut siapa yang ngasinin gitu ya? Emang kalau orang-orang bertahilat di pipi itu emang manis ya? Masya Alhamdulillah, Allah. insya ya. Bener nggak sih Pak Ustadz? Enggak. Pak Ustadz juga ada kan di sini? Oh, enggak mau, makanya saya bilang enggak mau. Iya. Sejauh ini yang ngomong begitu cuma istri saya sama ibu saya. Bang Tabah, Iya. di usia sekarang mau kepala 5, ada keluhan fisik yang dirasa mungkin terus terasa aja keluhannya, ada nggak? Ya Alhamdulillah. Ya sebenarnya ini mungkin bawaan lahir Ustadz. Karena saya dikaruniai ini hidung bengkok. Maksudnya? Nah, hidungnya bengkok, bawaan lahir. Kalau diperhatiin miring ke sini mungkin. Nah itu udah saya bawa ke dokter, tetapi ini bukan sinusitis katanya Ustadz. Hidung bengkok. Jadi nggak dioperasi, terserah katanya mau dioperasi atau enggak. Tetapi imbasnya migrain ini berpindah-pindah Ustadz. Ya. Kadang di kiri, kadang di kanan. Dan ini suka mengeluarkan bau yang kurang sedap gitu kalau lagi kumat gitu. Apa Apanya? kayaknya? Ininya Cairannya? cairan. Oh, Itu. cairan hidung maksudnya? Ya bukan cairan hidung mungkin kayak Ada bau kotoran. aja, nggak enak. Oh, bau iya, iya. mungkin di sekitar sini. Telinga? nih. Oh, telinga. iya. Tapi Sejak nggak keluar, kapan? Nggak keluar cairan? Nggak keluar. Intinya ada bau yang kurang Kayak enak. bau keringat lah, keringat yang ditandai dengan jendolan di sini nih Tat. Oh. Kalau nih Bob. Oh, Gitu jendolannya. agak keras itu Bang Tabah ya? Dan saya sudah kontrol, udah pernah ke dokter THT, nggak masalah katanya. Ini akan hilang dengan sendirinya kalau memang, ya alhamdulillah udah hampir 20 tahun ini udah nggak ngerokok. Nah itu aja Ustadz. Yang mengganggu sekali buat saya Ustadz, kalau migrainnya itu cukup sakit sekali Tat. Sejak kapan migrain yang mengganggu itu? Sejak Sejak remaja, apa sejak menikah, apa akhir-akhir ini? Sejak saya berhenti rokok itu mungkin. Migrain? Migrainnya Oh, pindah-pindah. paham. Oke, insya Allah paham saya. Ya. Pindah-pindah. Kadang di kiri, kadang di kanan gitu. Oke. Sejak berhenti ngerokok. Ya, Aneh paham kali ini. Karena Pak Ustadz paham. Apa nih Pak Ustadz? Jadi Kenapa gini, berhenti jujur ngerokok aja. Jadi ngerokok itu kan sebenarnya tidak manfaat untuk tubuh ya.
Itu Bob, kurang manfaat Bob. Iya bener, nggak manfaat. Emang Kok gitu? bilang Bob sih? Iya, Iya, kita pernah rokok bareng. Saudara satu perguruan. Pak perguruan.